Sebelumnya saya akan mengucapkan selamat Idul Adha bagi teman-teman yang merayakan. Sore ini saya akan melanjutkan program KKN dari gelombang 3 ini di kelompok 9 yang dibagi menjadi 2 kelompok. Sekali lagi mungkin kemarin saya sedikit terlambat ya memberikan informasi karena memang saya juga menunggu informasi dari LPPM, dari Kepala Pusat KKN dan Sekretaris Pusat KKN. Di grup itu belum ada dibahas teknisnya itu bagaimana untuk Semhas. Banyak dosen sudah bertanya di grup WA itu. Akhirnya malam itu baru ada informasi, ya simpel aja informasinya, sama seperti waktu Penlat begitu saja. Berarti ya benar prediksi saya. Kemarin saya sebenarnya ketika disampaikan oleh Kepala Pusat KKN bahwa Semhas itu nanti dilaksanakan tanggal 1 Agustus, diundur dari tanggal yang semula itu tanggal 31 Juli. Bayangan saya konsepnya ya seperti waktu kita Penlat begitu. Tapi informasi tetap saya tunggu. Banyak yang bertanya apakah nanti akan digabung oleh seluruh kelompok seperti yang disampaikan oleh Sekretaris KKN beberapa waktu lalu. Bagi saya itu akan menyita waktu buat kalian presentasi. Terus yang kedua, apakah katanya akan digabung oleh kelompok gelombang 4. Gelombang 4 akan belajar dari gelombang 3. Nah, itu yang ingin saya tunggu, proses konsepnya seperti apa. Sehingga kemarin itu sampai tadi malam baru informasi keluar, konsepnya cukup mahasiswa yang KKN dan DPL saja, seperti itu. Ini 2 kelompok ya berarti ya? Iya Pak, 2 kelompok. Oke, 2 kelompok. Iya Pak. Terima kasih. Sebentar ya. Saya sedang buka catatan ini dari grup DPL KKN sebentar. Oke, baik, terima kasih teman-teman sudah menunggu. Saya Awang Darmawan, DPL dari kelompok 9. Seperti yang saya bahas kepada kalian kemarin, kekurangan kita tidak bisa sempat ketemu, nggak bisa saya silaturahim kepada kalian. Mungkin saya sempat silaturahim itu dengan kordes kalian ya, baik itu dari kordes dari Tri ya. Tri kemarin ketemu saya, terus di sini saya juga mengamati bahwa sebenarnya saya menerimakan banyak masukan sebenarnya dari teman-teman. Sebenarnya itu ya keterbatasan saya juga karena ini konsep yang tidak sama seperti waktu-waktu sebelumnya ya, sehingga saya tidak bisa ketemu dengan dengan kalian. Saya tidak bisa ketemu dengan tempat kalian KKN bertanggung jawab, misalnya dari pengelola panti pengasuh panti asuhan Ulil Absar, terus Ulil Albab ya, terus ada juga dari RW 2 Kupang Sebunting, seperti itu. Saya kira keterbatasan itu kemarin sudah saya jelaskan kepada kalian. Saya sih simpel seperti itu. Kalau misalnya kalian ada apa-apa, saya juga nggak yakin nanti prosesnya itu mudah. Termasuk UNESA pasti akan proses komunikasinya panjang. Misalnya ada 1 orang yang sampai ada temuan kasus positif, baik itu dari anggota kelompok kalian ataupun itu dari warga kampung yang akhirnya menyalahi kelompok ini. Dari proses itu paling tidak saya bisa merasakan bahwa sebenarnya yang penting teman-teman ya selamat, ya aman, seperti itu ya. Kegiatan itu bisa dirasakan oleh manfaatnya oleh tempat KKN masing-masing. Ini hostnya siapa, saya boleh tahu? Saya Pak. Oke, saya ini siapa ya? Rizky ya? Rizky Pak. Iya. Oke, Rizky. Nanti saya Rizky minta tolong di capture daftar hadir Rizky ya. Iya baik Pak. Ada 27.
masih 27 ya, masih kurang 3 kalau nggak salah ya. Baik, nanti saya akan mulai dulu dari kelompok Kupang Segunting ya. Gantian kita dari Kupang Segunting, baru setelah itu dari kelompok Ulul Albab, Panti Asuhan Ulul Albab. Masing-masing kelompok saya minta waktu 10 menit. Ini sama-sama kalian juga menengok ya, dari kelompok 9A lihat kelompok 9B, 9B juga ingin lihat kelompok 9A seperti itu. Oke, ini sudah siap RW 2 Kupang Segunting. Saya persilakan kepada kelompok yang bertanggung jawab untuk mempresentasikan, waktunya 10 menit. Setelah itu saya diberi feedback ya. Misalnya ketika nanti saya bertanya, boleh tidak harus yang presentasi. Bisa teman-teman yang lain juga yang merencanakan, yang melaksanakan dan yang mengevaluasi itu juga teman-teman yang banyak tahu di lapangan. Saya ini kan terbatas dari informasi Kordes dan dari logbook seperti itu. Monggo silakan. Kelompok Kupang Segunting. Baik, Pak. Jadi kami dari kelompok 9B akan mempresentasikan laporan kegiatan pelaksanaan kuliah kerja nyata di RW 2 Kupang Segunting, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. Next. Okay. Jadi kelompok kami memilih untuk melaksanakan edukasi tentang menyikapi masa transisi new normal dan pola hidup sehat. Karena selama pandemi COVID-19 di RW 2 Kupang Segunting, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari ini, masyarakat telah menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Namun, setelah diterapkannya masa transisi new normal, masyarakat daerah tersebut mulai mengabaikan protokol kesehatan yang dianjurkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai penerapan protokol kesehatan terkait kasus COVID-19 dan masa transisi new normal, serta upaya untuk menyikapi masa transisi new normal dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Untuk permasalahan dan pemecahan permasalahannya, yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan di saat pandemi, serta masa transisi new normal, lalu adanya kurangnya pemahaman masyarakat untuk menyikapi masa transisi new normal ini dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Untuk itu kami memiliki pemecahan permasalahan, yaitu memberikan penyuluhan tentang protokol kesehatan dan pola hidup sehat pada warga setempat, sehingga dapat menerapkan perilaku hidup sehat selama pandemi COVID-19 ini. Lalu kami juga memberikan penyuluhan tentang cara menyikapi masa transisi new normal dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Next. Pihak dan Nusira mendukung program KKN kami. Yang pertama, ada Ketua RW 2 Kupang Segunting beserta jajarannya, lalu warga RW 2 Kupang Segunting. Selain itu juga ada Dewan Saka Bakti Usada yang membantu kami dalam program penyuluhan. Lalu ada juga Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. Lalu program kerja tim 9 di Surabaya Pusat. Program utama kami yaitu mengajar di desa dengan memberikan penyuluhan tentang protokol kesehatan dan pola hidup sehat saat pandemi, serta penyuluhan tentang cara menyikapi masa transisi normal dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Lalu ada juga program tambahan. Yang pertama, membagikan tempat cuci tangan, ember itu. Lalu pembagian dan penempelan poster edukasi yang berkaitan dengan COVID-19 dan masa transisi normal. Lalu ada pembagian masker dan empon-empon wedang uwuh pada masyarakat. Lalu ada pembagian hand sanitizer, lalu ada workout, dan juga pembagian bibit tanaman. Hasil pelaksanaan program kerja kami yaitu yang pertama, pemberian tempat cuci tangan dan penempelan poster edukasi di area sekitar RW 2 Kupang Segunting. Kegiatan ini berupa pemberian tempat cuci tangan berbentuk ember,
serta penempelan poster edukasi di sekitar area RW 2 Kupang Segunting, karena di area tersebut masih kurang tempat cuci tangan, dan juga adanya tempat cuci tangan ini untuk mengingatkan masyarakat agar selalu bisa rajin cuci tangan ketika berada di luar, serta untuk memahamkan masyarakat tentang COVID-19 serta masa transisi normal melalui poster yang sudah ditempelkan. Dan tujuan dari penempelan poster tersebut juga untuk memberikan pengetahuan pada warga supaya tidak menjauhi dan mengasingkan pasien yang positif terkena COVID-19. Lalu penyuluhan tentang COVID-19 dan masa transisi new normal. Pada penyuluhan ini tidak hanya membahas tentang COVID-19 dan masa transisi new normal saja, tetapi juga menjelaskan protokol kesehatan yang harus ditaati, serta cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh World Health Organization atau WHO. Lalu, program ketiga kami, pembagian hand sanitizer. Pembagian ini dimaksudkan agar warga tetap mematuhi protokol kesehatan serta memberikan pemahaman agar menggunakan hand sanitizer saat berada di luar rumah dan jauh dari tempat cuci tangan. Lalu ada juga workout yang bertujuan agar dapat menjaga kesehatan tubuh pada masa pandemi ini meskipun berada di rumah pada warga. Next. Lalu ada pembagian masker dan empon-empon wedang uwuh. Pada pembagian ini bertujuan supaya masyarakat tetap patuh terhadap protokol kesehatan yang ada. Saat pembagian ini, mahasiswa juga memberikan pengertian agar masyarakat selalu mentaati protokol kesehatan yang ada dan sudah ditetapkan saat berada di luar rumah. Pembagian empon-empon wedang uwuh juga dilakukan agar masyarakat sekitar dapat membuat wedang uwuh yang bertujuan untuk meningkatkan imun selama masa pandemi ini. Lalu ada pembagian bibit tanaman. Pembagian bibit tanaman ini telah diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya kepada masyarakat sekitar RW 2 Kupang Segunting yang bertujuan supaya masyarakat dapat menjaga lingkungan sekitar RW 2 Kupang Segunting supaya selalu tetap hijau dan tetap asri. Kesimpulannya, tim mahasiswa KKN kelompok 9B Surabaya di RW 2 Kupang Segunting telah melaksanakan beberapa kegiatan terkait dengan mengedukasi masyarakat sekitar. Hasil dari kegiatan KKN di RW 2 Kupang Segunting ini adalah pahamnya masyarakat RW 2 akan COVID-19 serta masa transisi new normal. Selain kegiatan penyuluhan, tim KKN 9B Surabaya juga mengadakan kegiatan pembagian masker, empon-empon wedang uwuh, serta bibit tanaman kepada masyarakat sekitar RW 2 Kupang Segunting, serta adanya pembagian tempat cuci tangan dan juga melakukan workout bersama. Adapun saran dari kelompok kami untuk kelompok berikutnya yaitu yang pertama, karena masih ada masyarakat di daerah RW 2 Kupang Segunting yang masih menyepelekan protokol kesehatan, sebaiknya tim KKN gelombang berikutnya dapat memberikan pengertian dan wawasan kepada masyarakat yang tidak taat. Lalu memberikan penyuluhan lainnya pada seluruh masyarakat tentang cara menjaga kesehatan tubuh saat masa pandemi dan transisi new normal. Lalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pasien yang positif COVID-19 yang seharusnya dilindungi, bukan dikucilkan atau dijauhi. Saran tersebut merupakan kegiatan yang belum dapat tim 9B yang Surabaya yang belum dilakukan selama melakukan KKN di RW 2 Kupang Segunting. Selanjutnya adalah beberapa dokumentasi dari kegiatan kami. Jadi yang pertama itu sekian dari kami. Mungkin ada pertanyaan. Tadi mau menjelaskan yang pertama apa itu? Itu Pak, yang itu foto yang pertama itu
ya yang MC itu merupakan salah satu kegiatan penyuluhan kami yang dibantu oleh Dewan Saka Bakti Husada. Dewan apa namanya? Dewan Saka Bakti Husada. Apa itu? Organisasi apa? Kerjasama ya gitu ya? Iya, kerjasama itu, Pak. Kerjasama sama Dinas Kesehatan. Oh, oke. Iya. Terus Lalu ada tentang pembagian tempat cuci tangan yang di tengah itu, serta ada penempelan poster. Di slide berikutnya ada pembagian bibit bunga, bibit tanaman, serta pembagian pembagian masker dan juga empon-empon wedang kuku, serta workout bersama. Yang terakhir itu. Saya lanjut dulu ya ke kelompok berikutnya ya, biar kita lebih efisien ya. Baik, Oke, Pak. kelompok yang ulul albab, terima kasih Tri atas presentasinya. Teman-teman kelompok 9B, kelompok RW 2 Kupang Segunting, saya persilakan Sahabat Rizal ya. Saya yang presentasi dari kelompok 9 Surabaya Barat di Panti Asuhan Ulul Albab. Ya, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ahmad Fatoni ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ahmad Rizal Fatoni selaku ketua dan perwakilan untuk presentasi dari kelompok Surabaya 9 Surabaya Barat. Oke. Ya, lanjut. Next. Ya, kelebihan. Nah, ya di sini kami dari kelompok KKN 9 Surabaya Barat, kami dulu mengambil tema pengajaran. Jadi kami di sini upaya untuk meningkatkan pemahaman anak-anak panti asuhan tentang COVID-19 dan penerapan new normal. Yaitu terus lokasinya di Panti Asuhan Ulul Albab, Jalan Manuan Karya 1A nomor 19, Kecamatan Tandes. Waktu pertemuannya ini sekitar 1 bulan 2 kali, soalnya sebelumnya ada perubahan dari yang dulu 4 pertemuan diringkas jadi 2. Lalu untuk partisipannya ada beberapa perubahan. Waktu hari H yang dulu targetnya sekitar 20 orang, akhirnya kita ringkas lagi jadi 10 orang. Terus targetnya sebenarnya yang untuk kelas SD 5-6 ke atas, tapi untuk yang laki-lakinya SMP-nya nggak ada, jadi cuman SD aja. Ya itu, lanjut. Nah, analisis permasalahannya. Yang pertama itu kurangnya kesadaran anak panti asuhan terhadap bahaya COVID-19, lalu kurangnya kepedulian anak-anak panti asuhan terhadap pencegahannya. Lalu yang ketiga, pas pembelajaran dulu dikabari oleh pihak panti, anak-anak di panti asuhan itu cepat bosan dari beberapa acara yang sudah diselenggarakan di sana. Lalu yang keempat, fasilitas tempat cuci tangan kurang memadai. Lanjut. Ya, program kerja kita yaitu ada 4. Yang pertama sosialisasi, yang kedua pengajaran, ketiga untuk ini ada beberapa permainan dan penataan ruang baca. Yang pertama sosialisasi, di sini kami mengadakan pengajaran tentang bagaimana cara mencegah COVID-19 dan ini di masa normal, lalu untuk transisi dari yang dulu lockdown ke masa normal. Lalu yang pengajaran di sini kami memberikan edukasi kepada anak-anak panti asuhan bagaimana cara untuk tahu pencegahan COVID-19 dengan cuci tangan atau beberapa edukasi tentang masa transisi new normal. Dan di sini juga kami memberikan penugasan dan permainan untuk menambah semangat anak-anak sendiri. Di penugasan sendiri kami memberikan reward untuk anak-anak lebih semangat dalam mengikuti acara yang kami adakan. Lalu untuk tambahannya
di sini kami punya inisiatif untuk memperbarui penataan ruang baca karena dirasa cukup kurang memadai bagi anak-anak untuk membaca di situ. Jadi kayak kurang bagus saja. Jadi kita tambahi beberapa dekorasi. Lanjut, Mas Rizky, lanjut. Nah, ini beberapa detail kegiatan dan dokumentasi yang sudah kami lakukan. Ya, untuk yang ini yang pertama sosialisasi, lalu permainan dan penugasan. Lanjut. Nah, yang ini untuk penilaian dari penugasan yang sudah kita berikan dan penataan ruang baca sekaligus pemberian cenderamata donasi berupa uang dan tempat cuci tangan. Lanjut. Ya, hasil kegiatannya di sini dari anak-anak panti asuhan lebih memahami tentang pencegahan yang harus dilakukan di masa new normal yang telah disajikan oleh kami. Lalu anak-anak di sini cukup sangat tertarik untuk mengikuti sosialisasi tentang COVID-19 dan new normal. Lalu untuk mereka di sini kami memberikan penugasan agar mereka bisa mengembangkan kreativitas dengan bebas meski hanya belajar di rumah melalui pembuatan poster dan penugasan drama. Lalu anak-anak dapat menerapkan hal-hal yang sederhana untuk mencegah penularan COVID-19 dengan penggunaan masker di setiap bertemu dengan orang lain baik di sekitar panti asuhan maupun di luar panti asuhan dan sering mencuci tangan dengan benar. Lalu anak-anak tertarik untuk membaca buku dengan koleksi yang mereka dapatkan dari kita melalui donasi dan pembaruan tempat ruang baca. Next. Ya, ini beberapa saran dari pihak panti asuhan dan kita untuk dari mitranya. Mereka memberikan saran biarpun masih banyak orang-orang yang peduli pada anak-anak panti asuhan di masa COVID-19 dan masa transisi new normal. Lalu mampu menyusun kegiatan yang lebih bervariasi dan menyenangkan untuk mengatasi rasa bosan anak-anak dalam berkegiatan. Dan saran dari kami kelompok 9 Surabaya Barat diharapkan mampu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu bekerja sama dengan baik untuk meminimalisir kesalahan dan tetap menjaga nama baik alma mater. Next. Ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Fatoni. Oke. Ada yang mau menambahkan dari Fatoni sama dari Tri, dari teman-teman kelompok, dari anggota kelompoknya sebelum saya masuk sesi tanya jawab? Silakan kalau ada. Nggak ada ya? Oke, nanti saya tanya itu. Oke, saya coba masuk ke kelompok Kupang Segunting dulu ya. Oke, kalian kan melakukan kerjasama dengan Dewan Saka Bakti Husada. Ya, saya bisa dideskripsikan organisasi itu bagaimana? Sorry, PIC-nya siapa ya kalau kegiatan ini? Yang kerjasama dengan Dewan Saka Bakti Husada. PIC kegiatannya siapa? Sebentar Pak ya. Ada PIC-nya.
Halo. Tri, gimana Tri? Ada yang jadi PIC nggak waktu itu? Langsung di take over oleh Tri sendiri? Iya, iya Pak, saya akan menjawab. Jadi SBH itu sendiri Saya satuan karya. ini siapa? Sorry. Saya Dinda Aulia Oh, Pak. Dinda Aulia, oke. Jadi SBH itu sendiri satuan karya pramuka yang berfokus di bidang kesehatan. SBH sendiri ini organisasi di bawah yang dibentuk oleh Dinkes, di bawah Dinkes gitu Pak. Jadi pamongnya Dinkes emang kota dari atau Dinkes provinsi? Dinkes Kota. Terus? Dinkes Kota. Jadi SBH ini sebenarnya organisasi satuan karya pramuka yang berfokus di bidang kesehatan. Anggotanya tuh mulai dari anak SMA hingga orang-orang yang kuliah di bidang kesehatan sendiri. Nah, SBH sendiri juga sering dibimbing atau diarahkan oleh pihak Dinkes untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan kesehatan. Nah, untuk kegiatan kemarin kami bekerja sama dengan Saka Bakti Husada ini untuk melakukan penyuluhan tentang new normal dan COVID-19 di Kupang Sebunting ini. Anda kerjasama dengan organisasi Dewan Saka Bakti Husada itu ada teman kenalan di sana ataukah memang ada mengajukan ke Dinkes? Jadi kami ada teman gitu, ya ada teman dari pihak Siapa? Dewan. Dari kelompok ini, bukan? Iya, dari kelompok saya, dari kelompok Siapa? kami. Saya sendiri Pak. Oh, Dinda, oke. Terus Dinda. Iya, jadi teman saya ini kebetulan kuliah di Politeknik Kesehatan Sutomo. Nah, dia waktu SMA ikut ke kegiatan ini, jadi saya juga agak kenal sedikit tentang kegiatan organisasi itu. Jadi saya menawarkan bisa tidak untuk melakukan penyuluhan, dan setelah dipikir-pikir dewan dari pihak sananya juga menerima. Untuk saya bisa dikasih gambaran dong poin-poin kegiatan atau poin pesan ya, pesan dari sosialisasi itu apa yang paling penting? Bentar. Pesan dari kegiatan kemarin ya, Pak. Penyuluhan kemarin itu kayak misalnya kan kalau kemarin itu banyak sekali, ada beberapa masyarakat yang masih belum aware sama COVID dengan menggunakan masker gitu Pak. Jadi kemarin itu dijelaskan pentingnya menggunakan masker di masa new normal ini untuk mencegah penyebaran. Lalu juga kelompok yang dipantau seperti ODP, PDP itu bukan orang yang harus kita jauhi gitu Pak. Saya mau tanya begini, itu kegiatan tanggal berapa ya? Ingat nggak? 15. Saya bantu jawab Pak ya. Tanggal 15 Pak. 15 Juli ya. Iya. Berarti ingat nggak? Pemerintah itu kan sempat merilis tentang protokoler istilah-istilah itu kan berubah ya penggunaannya ya. ODP, PDP, akhirnya jadi suspek dan lain sebagainya itu ya. Iya. Maksudnya begini, teman-teman dari Dewan Saka Bakti Husada itu sempat nggak sih menyampaikan perubahan istilah dan perubahan-perubahan yang ada di WHO akhirnya juga dirujuk oleh pemerintah ya, sehingga itu juga disosialisasikan ke warga. Atau itu sebelum perubahan itu kegiatan itu? Lupa. Iya lupa Pak. Silakan, siapa yang mau jawab? Atau mungkin ada yang ingat? Saya bantu jawab ya. Oke, silakan Tri. Itu kalau tidak salah sebelum adanya perubahan istilah itu Pak. Sebelum ada perubahan istilah ya.
kalau tidak salah. Mungkin yang harus disampaikan ke teman-teman ya, ini juga jadi stock of knowledge bersama. Sebenarnya sih kalau mau di follow up lagi memang ada perubahan. Yang mau saya sampaikan itu sebenarnya pemerintah itu kurang oke lah, gagal menurut saya menyampaikan pesan tentang pedoman protokoler kesehatan yang baru tentang COVID-19 ke warga, ke masyarakat. Padahal semuanya itu memang selalu update ya. Selalu ada perubahan dari WHO. Misalnya dulu waktu awal-awal kita itu COVID bulan Maret, memang WHO mengatakan yang wajib menggunakan masker itu hanyalah orang yang itu terindikasi atau memang positif COVID-19. Tapi setelah itu kan berubah, semuanya harus bermasker. Bahkan yang bermasker itu misalnya orang yang sakit itu tingkat resikonya itu cukup tinggi sekali ya untuk penyebaran. Nah, tapi itu kan akhirnya baru ya, termasuk kemarin ya, kenapa masyarakat terus netizen itu membuli pemerintah ya, buat saya sih itu memang problemnya memang di pemerintah gagal menyampaikan pesan dan media itu sendiri. Dan ini akhirnya ada miskomunikasi antara warga dengan pemerintah ya. Sebenarnya pesan yang paling penting itu kemarin tidak hanya perubahan istilah itu juga menyangkut tentang sekarang begini teman-teman. Kalau dulu kan ada orang positif COVID-19 itu kan harus di swab pertama akhirnya positif ya. Setelah itu kan swab kedua ketika negatif harus ada swab ketiga sampai 2 kali negatif. Kalau 2 dan ketiga itu swabnya sudah negatif berarti orang itu dinyatakan sembuh. Ya. Nah, sekarang itu aturan dari WHO berdasarkan riset terbaru dan akhirnya dijadikan rujuk secara global, orang yang awal pertama kali di swab itu positif, terus selama 10 hari tanpa gejala, ya, 10 hari tanpa gejala, terus nanti hari ke-11, dia itu sudah dinyatakan sembuh. Dinyatakan sembuh itu bukan berarti dia negatif. Bisa jadi dia masih positif. Tetapi dia boleh beraktivitas normal kembali ke luar gitu ya, tidak harus karantina, karena berdasarkan riset secara umum global, orang yang itu tanpa gejala sama sekali pada hari ke-11 virus itu sudah mati, jadi tidak bisa menularkan gitu. Jadi kalau ada itu aturan WHO yang menurut saya akhirnya tidak disampaikan secara baik ya oleh media dan pemerintah, dan warga itu akhirnya sekarang punya stereotip yang negatif juga ya. Kalau orang sudah positif tuh sekarang tuh kan ada aturan ya, puskesmas tuh ngasih surat ya, surat orang ini sudah sembuh. Padahal orang ini tuh tidak mengalami swab kedua dan ketiga. Cuman karena berdasarkan pemantauan orang ini tidak punya gejala selama 10 hari, virus itu sudah dianggap mati. Mati itu artinya itu tidak mampu menularkan meskipun itu ada begitu. Nah, itu kan berubah terus ya protokoler kesehatan. Ini menurut saya pesan penting ini yang akhirnya tidak tersampaikan ke warga. Nah, maksud saya fungsi dari KKN ini ketika pemerintah itu kurang begitu tegas menyampaikan itu, agent of change-nya kampus ini seperti mahasiswa itu juga harus belajar banyak gitu ya buat teman-teman ya. Sehingga itu juga tersampaikan. Itu hal kecil tapi itu sangat penting sekali. Tapi saya interest dengan teman-teman karena juga banyak ya orang-orang itu yang positif tapi juga sulit diterima oleh kelompok masyarakatnya kembali. Itu memang harus dibangun kesadaran untuk menghargai orang yang kena positif COVID. Kalau kita yang kena, kita udah pasti buruk sekali psikisnya. Mungkin teman-teman ingat ya, kemarin ada kasus di rumah sakit haji, ada pasien positif COVID, melakukan bunuh diri, loncat dari lantai 6 ya. Tahu nggak? Itu beban sosial yang begitu tinggi, beban psikis yang begitu tinggi ditanggung oleh pasien COVID karena beranggapan bahwa dirinya sulit mendapatkan support dari lingkungan sekitar, sehingga ketika dikarantina di rumah sakit dia berpikir yang sangat buruk, itu akhirnya bunuh diri. Nah, artinya selain COVID-nya, selain penyakit ini juga memberikan beban psikis yang kuat. Orang-orang di sekitar kita ini yang paling penting untuk
bagaimana ya bisa mensupport untuk tidak mengucilkan, tidak membahas, tapi ya kita tetap waspada, tapi kita tetap membantu begitu. Oke, itu yang penting mungkin ya buat teman-teman ya pasca COVID itu. Mungkin yang dilakukan oleh teman-teman tuh hal kecil sepertinya lah, cuman bikin sosialisasi ya. Terus membagi empon-empon, membagi fasilitas cuci tangan. Tapi bagi saya itu adalah suatu hal kecil, itu dampaknya penting sekali dan bermanfaat sekali bagi warga, karena merubah mindset, merubah kebiasaan itu tidak bisa 1-2 kali. Memang harus banyak orang yang memberi memberi input gitu ya, biar orang itu tahu dan semakin tahu begitu. Sekarang orang udah tahu. Sekarang nih kalau dari survei FKM UNER memang orang yang menggunakan masker itu bertambah, tapi orang disiplin menggunakan masker itu menutupi lubang hidung ini itu banyak sekali yang masih melanggar begitu. Ini problem kita masih ya, kebiasaan-kebiasaan itu. Oke, itu. Sekarang saya mau tanya, sosialisasi kesehatan sudah, fasilitas cuci tangan PIC-nya siapa? Kalau saya boleh tanya, PIC itu apa, Pak? Koordinatornya siapa? Oh, Oke. PIC itu person in charge, jadi dia yang menjadi koordinator lapangannya. sebentar, Pak ya. Saya nanti di akhir ingin semuanya nyalakan video ya. Kita perlu dokumentasi untuk memfoto. Dan nanti saya mau store ini ke ke LPPM. Baik, Pak, bisa saya jawab. Oke, Tri. Jadi berapa fasilitas yang dibagikan, Tri? Tolong dijelaskan. Jadi kami berkoordinasi dengan pihak RW serta RT-nya. Itu kami membagi tempat cuci tangannya itu satu ember cuci tangan tiap RT sama satu ember cuci tangan untuk RW. Dan ditaruh di balai RT masing-masing di posnya. Dan totalnya itu 10. 10 ya. Iya. Ada berapa RT? 9 RT dan 1 RW itu, Pak. Oke, Tri, pengamatan kalian ini sebenarnya digunakan nggak akhirnya fasilitas itu oleh warga? Intensitasnya bagaimana penggunaannya? Dari yang sudah kami amati, alhamdulillah sudah mulai digunakan, sudah banyak. Cuma mungkin ya beberapa yang sudah malas ngisi airnya itu, Pak. Ya, itu yang maksud saya mau dibahas. Takutnya ketika kalian udah pulang terus nggak ada air, akhirnya nggak digunakan. Itu dibagi nggak airnya? Siapa yang bertanggung jawab masing-masing RT untuk itu bisa digunakan terus gitu loh. Sadar nggak mereka? Itu yang bertugas untuk mengisi airnya itu sudah dibagi di tiap RT-RT-nya sendiri, Pak. Saya mau tanya respon mereka ketika dibagi itu ada omongan yang sifatnya ini enggak, maksudnya begini, ada pernyataan yang bagi mereka sangat apresiatif dan mereka akan mendukung program protokoler, ataukah mereka ya dianggap biasa aja, ya udahlah terima begitu. Menurut pengamatan kalian bagaimana warga sekitar RW 2 itu? Alhamdulillah warga cukup mengapresiasi adanya ember cuci tangan itu, dan juga saat kami menempatkan tempat cuci tangan tersebut, banyak warga yang berkumpul juga untuk lihat-lihat itu juga.
sebelum kalian memberi fasilitas itu, ada nggak orang yang memang inisiatif meletakkan itu di rumahnya atau di tempat-tempat umum mereka menyediakan tempat cuci tangan gitu? Dari pengamatan kami yang menyediakan tempat cuci tangan cuma di Balai RW, di RT dan juga sekitarnya masih belum ada. Kalau warga sendiri ada nggak yang meletakkan tempat cuci tangan di depan rumahnya? Mungkin ada beberapa, 1 atau 2 kalau nggak salah itu, Pak. Gitu ya. Iya. Ya, oke. Itu ya. Berarti sebenarnya kalau tidak ada kelompok KKN, mereka itu sebenarnya tidak terlalu memiliki kesadaran yang baik juga gitu ya. Untuk hal-hal kecil semacam mencuci tangan. Meskipun akhirnya mereka mungkin sangat apresiatif dan merespon baik untuk penggunaannya begitu. Ya itu mungkin perlu dicatat. Saya tanya pon-pon, pembagian pon-pon. Ini gimana proses pembagiannya dan proses pembuatannya, koordinasinya seperti apa? Jadi kami beli langsung satu paket itu pon wuwu dan juga kami packing sendiri barengan sama masker. Nanti dibagikan ke masyarakat sekitar saat penyuluhan. Pembagiannya gimana, Tri? Di tempat umum dibagikan atau ada pembagian tiap RT atau pas ada kegiatan warga atau gimana? Jadi kami membagikannya saat setelah kegiatan workout sama warga dan juga di sekitar Balai RW saja. Oke, sekarang saya mau tanya secara general. Kalian ini kan sebenarnya sangat mensupport warga untuk memiliki sense disiplin dalam protokoler kesehatan, mulai dari pembagian fasilitas cuci tangan, sosialisasi protokoler kesehatan, pembagian pon-pon. Itu kan sebenarnya sangat full support ya kalian itu ya. Meskipun itu mungkin orang anggapnya lah simple begitu. Mereka setelah itu dilaksanakan menganggap itu selesai atau mereka sebenarnya sudah punya kebiasaan itu ya. Ketika kalian masuk akhirnya mereka semakin pengamatan kalian semakin berubah, semakin aware gitu. Atau sebenarnya mereka ya biasa-biasa saja, ada dan tidak ada begitu. Dari pengamatan yang saya lakukan itu sebenarnya saat saya datang melakukan observasi itu sudah banyak warga yang bawa masker, cuma ya gitu tidak dipakai, Pak. Terus setelah adanya penyuluhan itu, jadi saya lihat di sekitar warga sekitar itu sudah mulai banyak yang memakai masker dan juga memakai yang benar menutupi lubang hidung itu, Pak. Gitu. Oke, terima kasih. Saya sementara akan pindah dulu dari kelompok RW 2 Kupang Segunting ke Panti Asuhan Ulul Albab. Saya mau tanya ke kelompok Panti Asuhan Ulul Albab. Di situ kan mereka kalian melakukan pemahaman protokoler kesehatan ke anak-anak Panti Asuhan itu. Itu anak-anak usia berapa ya? SD ya? Rentan usianya usia berapa sampai berapa? Ya partisipan yang kemarin ikut itu sekitar dari SD kelas 1 sampai SMP kelas 3, Pak. SD kelas 1 sampai SMP kelas 3 ya. Itu kan rentan usia yang sangat jauh sekali ya. Cara metode menyampaikan materi itu. Saya ingin tahu bagaimana kalian menyampaikan metode penyampaian materi ke anak usia kelas. Siapa Irisma ini? Iya. Dari penyampaian materi kemarin kita dari si acara kemarin sama teman-teman sudah dikasih tahu kalau semisal ini targetnya agak melenceng dari rencana awal, jadi kita sebisa mungkin interaktif ke anak-anak yang terutama yang masih di bawah SMP kayak gitu, Pak. Apa metode yang kalian sampaikan? Ceramah, hanya bicara saja atau ada role game atau apa gitu? Gimana? Di akhir presentasi kita juga ngasih
kuis, terus misal mereka bisa jawab, kita kasih beberapa reward ya seperti jajan ya, Pak. Kayak gitu. Rewardnya apa? Boleh diulang? Jajan. Oh, jajan. Iya. Itu disampaikan di awal ya? Iya. Oke. Boleh tahu saya sebenarnya apa saja yang kalian sampaikan materinya ketika pelatihan itu? Yang pertama itu kita kasih edukasi tentang COVID-19, lalu penyebarannya, lalu untuk masa transisi new normal kita juga ngasih beberapa protokol tentang new normal kayak gimana. Misal mereka habis dari luar panti masuk ke dalam panti itu harus cuci tangan dulu, lalu mereka juga sebisa mungkin kalau setelah keluar diusahakan jangan jangan bersentuhan dengan benda-benda yang sekiranya kotor atau dibawa dari luar kayak gitu, Pak. Nah, ya Pak, nggak kedengaran Pak suaranya Pak Awang. Nggak masuk suaranya. Sorry. Saya masih mute tadi. Referensi kalian dari mana menyampaikan materi itu? Kita ini Pak, dulu kita juga lihat dari peraturan baru yang dikirim dari UNESA tentang new normal itu. Itu referensi kita. Saya bisa tanya nggak siapa waktu itu yang menyampaikan materi siapa? Waktu Kak. itu si acara itu Zulfiana sama siapa satunya Pak? Lupa sih. Zulfiana dan Zulfiana sama kemarin si acara itu Zulfiana yang presentasi, Zulfiana buat yang Oke, saya edukasi. bisa tanya Zulfiana, halo. Iya loh Pak. Oke, Zul, saya dijelaskan dong. Bagaimana kamu kemarin itu menyampaikan, itu kan usia yang tidak mudah ya, menyampaikan pesan. Saya aja nggak sanggup, Zul. Lebih senang saya tuh ngomong depan mahasiswa daripada ngomong, karena pendekatan emosinya beda. Gimana kemarin, Zul? Metode apa yang kamu lakukan, Zul, ke mereka? Jadi kemarin sebelum melakukan presentasi, kita dari KKN Surabaya Barat itu membuat video. Nah, itu videonya itu ditayangkan waktu presentasi itu juga, Pak. Nah, videonya berisi tentang bagaimana cara kebiasaan di luar dengan menggunakan protokol kesehatan yang sesuai gitu ya. Terus habis gitu, saat videonya sudah selesai, saya menjelaskan kepada adik-adiknya dan ada beberapa adik-adik yang saya suruh ke depan untuk saya saya contohkan juga dan dia juga menjadi contoh gimana menerapkan protokol kesehatan di luar panti gitu, Pak. Jadi sama-sama kayak diberikan contoh begitu. Okay. Kan seorang anak itu bisa menerapkan kebiasaan dengan adanya contoh. Videonya itu tentang protokoler kesehatan. Iya, sama juga diberikan seperti motivasi untuk tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi gitu aja, Pak. Gitu-gitulah. Videonya dalam bentuk ceramah atau dibuat drama? Drama, Pak. Oke, drama, sip. Berapa menit videonya? Videonya kemarin kira-kira 5 menit kayaknya, Pak. Oke, 5 menit. Kalau nggak 3 menit gitu. Kelompok kalian sendiri yang menyiapkan itu? Iya. Yang memerankan juga dari teman-teman. Anggota kelompok. Oke, itu sebenarnya bisa kalian terapkan ya. Misalnya nanti kalian ini metode-metode semacam ini tuh kalau kalian mau ingin melakukan pengabdian masyarakat atau riset, ini bisa diterapkan buat teman-teman ya, ketika ya paling tidak KKN tuh punya manfaat. Kalau kalian itu kesulitan menemui dan kalian perlu menyampaikan secara teknik, carilah teman yang itu memang menguasai panggung dan metode penyampaiannya itu harus menarik gitu. Oke, saya apresiatif terhadap Zulfiana dan teman-teman di kelompok Ulul Albab. Iya, terima kasih. Terus ya tadi
Saya mau tanya pembaruan ruang baca. Pembaruan ruang baca ini bagaimana? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, saya Pak. Nah, Oke. di sini yang kemarin ruang baca itu kita rasakan kayak kurang menarik gitu Pak. Cuman meja sama buku-buku aja. Jadi kemarin kita dari kelompok Surabaya Barat berinisiatif membuat kayak rak-rak buku sendiri gitu. Jadi kayak ada raknya sendiri. Terus kita kasih tulisan untuk membedakan mana kayak buku pengetahuan, buku bacaan majalah atau buku dan semacamnya kayak gitu Pak. Apa nih, sempat nggak dibikin kegiatan selain ada memperbarui fasilitas buku atau fasilitas ruang baca itu? Ada kegiatan untuk memotivasi mereka untuk mau membaca? Dari kalau membaca kemarin kita juga mengasihkan donasi berupa buku. Jadi anak-anak kita kasih tahu kalau kita membawa buku dari sumbangan. Jadi mereka nggak bosan untuk membaca buku-buku itu aja. Kayak gitu Pak. Buku itu apa? Genrenya apa? Kemarin kita kebanyakan majalah sama buku bacaan ringan Pak. Kayak gitu. Buku majalah ini majalah apa? Boleh tahu nggak? Majalah-majalah, terutama kita pakai majalah-majalah anak kecil kayak Bobo atau semacamnya gitu Pak. Masih ada ya buku ya? Masih ada, kemarin masih anak-anak nyumbangnya lumayan banyak untuk majalah kayak gitu-gitu. Oh iya, saya kira buku udah tutup. Bukannya udah tutup ya penerbitannya? Tutup seperti itu. Udah di kala senja gitu. Udah sudah masuk di masa senja dan ketemu tenggelam itu media bobo itu. Oke, apalagi ya? Saya mau tanya, kalian memberikan cerpen nggak atau media-media edukasi komik begitu? Kemarin Ada story style. ada beberapa Pak. Gimana? Ada beberapa. Apa itu? Cerpen. Ya kemarin itu dari yang kita kumpulkan ada beberapa cerpen anak kalau nggak salah. Saya ingat saya cerpen anak. Di sana ada yang bisa nulis nggak pengamatanmu? Punya Maksudnya bakat menulis? Ya, menulis cerita. Nggak didorong situ. Enggak. Dipancing dengan kegiatan Iya. bercerita seperti ini, terus Anda tuangkan dalam satu halaman. Enggak Kita kemarin enggak kepikiran buat ke sana. Oke. Ini pelajaran buat teman-teman yang lain ya. Menyediakan fasilitas itu penting. Tempat itu nyaman dan fasilitas buku itu ada. Yang paling penting lagi libatkan mereka itu biar mereka itu berkegiatan. Nah, maksudnya berkegiatan begini. Siapa tahu mereka itu sebenarnya ceritakan selama kan Anda itu 2 kali pertemuan sebenarnya. Ceritakan selama masa pandemi Covid apa yang kalian rasakan, apa yang ingin kalian lakukan gitu. Tuangkan dalam satu halaman gitu. Itu ketika disampaikan saya kira nanti menarik sekali. Di hari berikutnya akan ada storytelling gitu ya. Dan itu sangat penting sekali itu metode-metode seperti itu bagi usia mereka karena akan meningkatkan kemampuan naratif seseorang seperti itu. Ini udah terlaksana. Ini juga pelajaran buat teman-teman nanti. KKN ini kan sebenarnya kita belajar metode ya, metode mendekati warga, metode mempersiapkan acara. Mungkin nanti di antara kalian ada yang jadi guru, mungkin di antara kalian yang ada yang jadi pemberdayaan masyarakat dari perusahaan apa, terus Anda menjadi community development-nya begitu. Bagi saya itu harus dipelajari mendekati usia-usia. Saya saja nggak sanggup gitu ya. Saya aja nggak sanggup mendekati usia-usia sekolah dasar dan SMP begitu ya. Pendekatannya itu berbeda. Sekolah dasar tuh kemampuannya kalau bisa diangkat dengan ke
kemampuan naratif selain menonton. Bahkan tuh lebih bagus kemampuan naratif di Jepang itu. Orang itu kalau dikasih pengetahuan naratif, storytelling, dongeng begitu ya, terus mereka dilibatkan menulis, setelah itu mereka menyampaikan apa yang mereka pikirkan gitu, itu akan menstimuli orang-orang itu untuk terbiasa itu menggunakan nalara gitu. Dan itu akan sehat sekali pikiran seperti itu. Itu Anda bisa gunakan, misalnya itu dikumpulkan aja, misalnya 10 orang gitu. Terus Anda bikin kumpulan tulisan 10 anak di panti asuhan begitu ya. Kelak bisa Anda lakukan itu, misalnya ngumpulin 30 anak, 30 itu terus Anda jadi buku cerita pendek itu. Wah, itu bagus sekali gitu. Ya, Itu Pak. ya. Saya mau bantu. Oke, Servas. Servas Saya ini mau namanya. bantu jawab, Pak. Mengenai Halo. meningkatkan kemampuan naratif dari anak-anak panti. Jadi penugasannya kami kemarin itu menyuruh anak-anakku buat gambar poster. Nah, pertemuan berikutnya kemarin itu kita menyuruh anak-anak untuk jelaskan maksud dari posternya mereka, pesan yang disampaikan, terus deskripsi posternya mereka. Jadi kami mengasah kemampuan naratifnya mereka itu dari poster-poster itu, Pak. Mereka buat poster ya? Iya, kita suruh buat poster. Iya, Pak. Sebelumnya kan ada contohnya dari anak-anak. Oke. Nggak muncul ya? Nanti di laporan saya lihat ya. Kalau bisa dimunculkan ya. Anda Sudah muncul di laporan, Pak. Oh, yang tadi itu ya, yang tadi itu ya. Oke, saya lihat. Saya kira itu melukis. Itu namanya poster ya. Poster itu, Pak. Iya, poster, Pak. Terima kasih. Oke. Itu di pertemuan ke-1 atau kedua, Servas? Kalau untuk mereka menjelaskan posternya itu pertemuan kedua, Pak. Penugasannya suruh mereka gambar posternya di pertemuan pertama. Oke. Ada yang mau menyampaikan lainnya dari kelompok Kupang Ulul Albab? Ya Pak, saya mau menambahkan. Oke, Dani silakan. Ya. Kemarin kan kita juga selain memberi penugasan soal poster itu, kami juga memberikan penugasan untuk anak-anak itu membuat cerita yang berkaitan dengan COVID. Cerita itu nanti untuk ditampilkan sebagai drama, Pak. Dan anak-anak kemarin antusias sekali dan mereka membuat drama itu yang isinya tentang masalah COVID yang melanda saat ini, Pak. Gitu. Oke. Itu juga metode yang menarik itu. Tapi mungkin kesulitannya kalau anak usia SD ya, nulis berita itu kesulitan. Tapi kalau udah SMP oke, nggak ada masalah. Tapi mungkin SD itu kalau mereka membuat drama, Pak. Oh, drama. Iya, Pak. Iya. Oke. Oke. Saya tanya untuk donasi tempat cuci tangan ada berapa unit ya yang disediakan? Kemarin kita karena di panti asuhannya sudah ada 1 buah, cuman kita lihat kurang memadai, jadi kita menambahkan 1 lagi, Pak, 1 unit lagi. Saya tadi dengar kalian memberikan donasi dana ya, gitu ya. Itu ke panti asuhan atau ke anaknya? Kami langsung berikan ke ini, Pak, ke pihak pengasuhnya. Anda donasi itu dapat dari mana? Kami ini donasi dari anak-anak sendiri, mengumpulkan uang sendiri sama yang kemarin tambahan dari UNESA itu. Nah, kan nggak bilang-bilang ya. Berapa kemarin terkumpul dana itu? Kemarin dari kita targetnya sekitar 500, Pak. 500 itu ya terkumpul 500 sama yang dari UNESA, jadi kita sendiri menambahkan 300 dari kelompok kita. Dari UNESA berapa dapat kemarin? Yang kemarin dari UNESA 200, Pak. Oh, yang saya serahkan ke kamu itu ya. Oke. Iya. Itu kan untuk pengasuh toh? Iya. Kemarin kita jadikan 1 itu uangnya. Nah, gitu ya. Oke. Ya, itu ya yang paling penting ya buat kalian. Sebenarnya secara umum bagi kelompok Kupang Segunting dan kelompok Ulul Albab, ketika Anda nanti
magang, Anda KKN, atau kalian apalah PPL atau apapun yang itu berhubungan dengan masyarakat, yang paling penting dan itu mahal, tidak akan dimiliki oleh orang lain. Satu, ini ingat ya kalian ya, yaitu inisiatif. Jangan menunggu perintah gitu loh. Orang yang punya inisiatif itu value-nya akan lebih tinggi daripada orang-orang yang sangat pasif. Misalnya Anda magang atau Anda PPL, Anda nggak disuruh, Anda coba buat, lalu Anda tawarkan untuk dinilai, untuk diberi masukan. Termasuk ketika Anda nanti kerja, di apapun bidang pekerjaan kalian, yang paling terpenting itu adalah inisiatif. Itu mahal. Nah, seperti itu. Kalau Anda nggak inisiatif, nggak pernah coba, terus Anda, Pak ini loh nggak boleh begini-begini sama orangnya buat ini. Anda buat aja simple, terus Anda berikan untuk dinilai atau diberi masukan. Itu inputnya lebih bagus sekali, orang itu akan melihat bahwa anak ini sebenarnya punya inisiatif gitu ya. Itu bagian dari etos. Dari etos teman-teman mahasiswa UNESA ketika nanti ada di masyarakat, itu yang paling mahal begitu. Kalau konsep teori Anda sudah pahami itu di bangku kuliah. Tapi bagaimana untuk etos itu dibangun, itu yang paling penting di masyarakat nanti. Ya, etika penting. Ya, etos itu dilaksanakan dengan cara yang sangat menjaga sopan santun dan tata krama begitu ya, teman-teman. Oke, itu mungkin masukan dari saya buat teman-teman sekalian. Secara umum, saya mungkin tidak pernah ketemu dengan kalian semua, tapi saya sendiri secara emosi senang kalau nanti kita setelah pandemi ketemu saya, mungkin masih familiar dengan wajah saya, disapa aja Anda dari kelompok 9 Surabaya Barat atau Surabaya Tengah waktu gelombang 3 gitu ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Sebelum ini saya akhiri, saya minta semuanya dinyalakan videonya ya. Kita foto bersama. Rizky nanti saya minta tolong ditampilkan. Nah ini saya baru tahu nih wajahnya semua nih. Nggak kelihatan nih. Kok ya? Yang pakai masker dibuka sedikit dulu sebentar ya. Yang penting nggak bahaya loh ya. Biar diambil gambarnya dulu. Oke. Ya Pak, sebelumnya saya mau tanya dulu Pak ya. Boleh nonton. Untuk pengumpulan artikel sama laporan bagaimana Pak? Ya, itu nanti diupload ya. Ya, kan diupload toh. Iya. Diupload sebenarnya itu kan ya, kalau dimintanya kan ya hari-hari ini gitu ya. Ketika ini sudah ketika ini sudah disemhaskan ya, LPPM mintanya sudah diupload gitu ya. Tapi kalau mungkin saya bilang ke kalian, saya tunggu lah ya sampai paling tidak Selasa gitu ya. Senin udah diupload begitu ya. Paling lambat Selasa saya sudah, kalau misalnya ada koreksi ya itu udah akhir gitu ya. Semua udah selesai tuh artikel sama laporan. Alhamdulillah sudah Pak. Oke. Rizky siapkan Ki. Kasih apa-apa lagi kalau udah siap semuanya Ki. Saya minta semuanya muncul Ki nanti Ki. Terus dikirim Ki di grup. Kalau misalnya ada yang belum beberapa Pak. Ada yang belum tampil ya? Masih. Oke. Udah muncul semuanya. Siap-siap. Biar saya juga ketika ketemu kalian, saya juga akan hafal wajahnya gitu ya. Oke. Itu belum siapa? Zidan sama Zidan turu oco-oco are. Nggak bisa muncul Pak gambar saya Pak. Ya udah, Zidan sudah fotonya, udah Zidan aja yang belum muncul ya. Sama Servas sudah. Oke. Ya, itu perwakilan saya Pak. Ya udah. Oke, silakan Rizky, kamu atur. Kalau misalnya nanti ada yang belum muncul, Ki. Iya Pak. Zidan ya, maksudku kalau nggak cukup dalam satu screen, nanti dibagi berapa screen, yang penting saya dapat semua fotonya, Ki. Saya juga perlu kenalan dengan wajah anggota KKN kelompok 9 ini. Iya, ini semuanya nggak dalam satu screen, Pak. Nggak apa-apa. Nanti dibagi berapa screen aja, dikirim di grup PA. Oh, baik, Pak. Oke. 1,
2, 3. Gak ada kayaknya ini. Udah. Oh iya, kasih gaya. Gimana Nail gayanya? Gimana Nathan? Oh kakak ya. Kakak. KKN 9. 9. Gimana 9 ya? 9 ya. Gimana? Ini ya, kita ya. 9. Siapa ya, Pak? Ya udah 9. Oke. Ayo, 1, 1, 3. Sudah. Oke. Sudah ya? Sudah semua, Ki? Ada yang belum muncul ini. Berapa? 12 orang mungkin, Pak. Nah, 12 belum muncul. Masih mendengarkan atau belum siap? Nggak cukup Siapa? di layar. Nggak cukup di layar. Iya, dan Di screen sendiri nggak bisa, Ki? Di screen berikutnya. di scroll nggak bisa, Pak. Ini Google Meet ya. Scroll buat page selanjutnya nggak bisa. Mungkin foto sendiri atau gimana? Cek, Kak Isa ya? Iya ya, kalau Zoom bisa ya. Iya, Pak. Cek. Ini cuman Iya, ini terbatas loh. Mana? 15. 15. Saya ingin full screen nih, seret. Oke. Di setting nggak bisa ya. Di full screen sama aja, Pak. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau screen, yang belum muncul siapa, Ki? Biar mereka bisa tampilkan mungkin. Tampilannya masuk sama ya. Ini yang muncul yang saya sebutin ya, Pak. Ya. Ahmad Fatoni, Anindya, Devi, Magdalena, Dinda, Aristi, Galuh, Bapak, terus Rizka, Dani, Yolanda, Servas, Risma, Yang Nathanael, 15 pertama ini. Sulfiana, sama Imroatul. Yang sisanya Ya. belum, Pak. Ya, benar, yang 15 pertama. Oke, yang namanya itu, ini ada anaknya Risma ini. ADE ya. Ini Risma wali kota ini, jangan-jangan. Bila Oke. Yang lain ada yang mau memberikan masukan? Gak ada? Iku lho Sidan wis ono fotone iku. Jaluk foto mana iku? Saya sudah muncul. Oh iya. Dan. Oke, kalau begitu saya cukupkan ya. Sudah mau menjelang maghrib ini ya. Terima kasih teman-teman kelompok 9. Nanti di masukkan semua laporan dan artikel ininya, artikel ilmiahnya. Saya tunggu paling lambat Selasa. Hari ini udah banyak yang melakukan Semhas, sebagian kelihatannya ada yang Minggu dan Senin. Tapi yang pasti kita udah selesai. Nanti saya laporkan ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, saya live grup ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Ya,